Halo guys, ini adalah video pembahasan soal-soal TKA Bahasa Indonesia SD sesuai dengan kisi-kisi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keseluruhan pembahasan 30 soal akan diupdate di playlist simulasi TKA Bahasa Indonesia SD yang linknya ada di deskripsi. Next, soal nomor 13, yuk kita baca dulu teksnya. Cara membuat magnet kulkas dari mainan hewan plastik. Apakah kamu punya mainan hewan plastik bekas? Ternyata mainan bekas bisa dimanfaatkan kembali. Yuk ikuti petunjuknya. Bahan dan alat. Mainan hewan plastik, cat semprot, tambahan, tanah liat, gunting atau cutter, lem tembak, dan terakhir magnet. Langkah pembuatan. Potong mainan hewan menjadi dua bagian. Pastikan meminta bantuan orang dewasa ya untuk keamanan. Periksa bagian-bagian mainan. Jika ada bagian yang berlubang, isilah dengan tanah liat. Warnai mainan hewan dengan cat semprot agar menarik. Namun, kamu juga boleh melewati langkah ini. Tempelkan magnet pada bagian yang rata dengan lem tembak. Tunggu beberapa menit hingga lem mengering. Magnet kulkas dari mainan hewan sudah siap ditempel. Berdasarkan teks, benda yang umum digunakan dalam kerajinan adalah, oke ya, ini ada A, mainan plastik, B, cat semprot, C, magnet, atau D, gunting. Perhatikan di sini ya, kita perlu teliti bahwa yang ditanya adalah apa sih benda yang umum digunakan dalam kerajinan. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini bagian bahan dan alat, maka keempat opsi ini A, B, C, D ini ada ya di sini ya. Jadi mainan plastik, oke ini mainan hewan plastik, terus ini ada cat semprot, nah itu kan yang B. Lalu ini ada C, magnet, itu ada yang di akhir sini, dan gunting ya, itu kan yang di sini nih, gunting atau cutter. Artinya keempat benda ini itu memang digunakan di sini ya untuk membuat magnet kulkas dari mainan hewan plastik. Tapi yang ditanyakan adalah benda yang umum digunakan dalam kerajinan. Umum digunakan dalam kerajinan itu artinya kalau kita membuat kerajinan yang lain, kira-kira mana dari keempat benda ini yang juga dipakai ya atau sering dipakai. Misalnya kita mau bikin hiasan bunga dari plastik bekas atau membuat topeng ya dari kertas bekas. Kira-kira di kerajinan-kerajinan yang lain itu benda apa yang dipakai? Benar ya. Yang sering umum dipakai kan yang D ya, yaitu yang gunting. Oke, ini udah dikasih contoh sebuah soal lain ya, ini dari TKA Bahasa Indonesia SMP ya, ada juga tentang membuat tas tangan dari kain perca dan kalau kita perhatikan di alat bahan yang sama dengan yang ada di sini yang mana? Nah, benar ya, yang gunting kan, kalau kertas ini kan nggak ada, terus ini kain perca, busa tipis, jarum, dan lain-lain kan nggak ada di sini. Jadi untuk soal nomor 13 ini, kita yakin sekarang jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya, soal nomor 14, yuk kita baca soalnya. Langkah kedua, mendukung tujuan utama teks, karena klik pada setiap pilihan jawaban benar lebih dari satu. Oke ya, terlihat di sini ada 3 opsi jawaban, dan untuk bisa menjawab ini, maka di awal kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan langkah kedua di sini. Untuk itu kita ke bagian langkah pembuatan, terus ke poin yang kedua. Nah, yang ini nih. Periksa bagian-bagian mainan. Jika ada bagian yang berlubang, isilah dengan tanah liat. Oke ya, jadi di sini kita perlu berpikir kritis ya. Jadi kalau kita punya mainan hewan plastik kan, poin pertama disuruh potong. Nah, lalu di poin kedua suruh periksa kan. Dan kalau ada bagian yang berlubang, isi dengan tanah liat. Oke, dari sini yuk kita evaluasi masing-masing opsi jawabannya ya. Yang A kan dibilang membuat permukaan mainan tertutup rapi. Gimana menurut kamu? Bener nggak kalau mainan setelah dipotong, kita periksa ada yang berlubang, kita tutup tanah liat, itu membuat permukaan mainan tertutup rapi? Rasanya bener ya? Karena kalau nggak ditutup pakai tanah liat kan berarti bolongnya tetap bolong ya, artinya permukaannya nanti jadi nggak rata gitu, nggak rapi gitu. Oke, maka yang A ini kita simpulkan benar. Kita cek yang B, memudahkan anak mewarnai mainan hewan. Ada hubungannya nggak? Nah ya, jadi kalau mainan terus kita periksa bolong, kita tutup pakai tanah liat itu supaya mewarnainya jadi lebih mudah. Rasanya enggak ya? Karena kalaupun dibiarin bolong kan tetap bisa kita warnai kan pakai cat semprot. Oke, jadi yang B ini salah. Kita cek yang terakhir yang C, menutup lubang agar magnet bisa menempel. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini ada di poin keempat nih, yang ini nih. Tempelkan magnet pada bagian yang rata. Ya, perhatikan ini, bagian yang rata dengan lem tembak. Jadi kalau kita punya mainan, kita potong 2, terus kita perhatikan ada yang lubang, kita tutup dengan tanah liat, itu kan bikin rata ya. Ya kan, kalau ada lubangnya kan jadi nggak rata, tapi kalau kita tutup tanah liat itu bikin rata
Dan bagian yang rata inilah yang kita tempel magnet pakai lem tembak. Jadi yang C, menutup lubang agar magnet bisa menempel, ini juga benar. Dengan demikian, soal nomor 14 ini jawaban benar adalah A dan C. Lanjut, soal nomor 15 masih dengan teks yang sama. Mengapa mainan hewan dibagi menjadi dua bagian? Ya, di sini ada 4 opsi jawaban. Nah, guys, di sini Dedi mau langsung mengevaluasi masing-masing opsi jawabannya. Dimulai dari yang A. Ya, di sini kan dibilang supaya ukuran mainan lebih besar dan menarik. Gimana menurut kamu? Kalau kita punya mainan terus kita bagi dua, itu kan jadi lebih kecil ya, bukan malah jadi lebih besar. Maka bisa kita simpulkan bahwa yang A ini pasti salah. Oke, sekarang yang B. Agar mainan bisa menempel di permukaan kulkas. Nah, ini kan di soal sebelumnya sudah kita bahas ya, bahwa mainan kita bagi dua, kalau ternyata ada lubang, kita tutup dengan tanah liat kan, supaya rata, terus nanti bisa ditempel magnet, dan bisa nempel di kulkas. Jadi sepertinya yang B ini benar. Tapi, supaya yakin, kita periksa dulu yang C sama yang D ya. Jadi yang B ini mau dibiarin dulu. Oke, sekarang kita ke yang C. Karena mainan perlu diwarnai menggunakan cat semprot. Oke, benar nggak mainan itu dibagi dua karena mainannya perlu diwarnai menggunakan cat semprot? Rasanya enggak ya, maksudnya enggak itu nggak nyambung gitu ya. Maksudnya seandainya mainannya nggak dibagi dua, ya nggak dibelah jadi dua, toh tetap bisa diwarnai pakai cat semprot kan. Nah, oke, jadi C itu bukan alasan ya kenapa mainan perlu dibagi dua. Yang D, yang terakhir, untuk memudahkan pemberian lem tembak pada mainan. Rasanya bukan ini ya. Untuk memudahkan itu kan tadi ya diisi tanah liat ya kan, karena dengan diisi tanah liat itu permukaannya rata sehingga mudah pemberian lem tembak ya kalau pakai magnet. Tapi itu bukan alasan utama kenapa mainan perlu dibagi menjadi dua. Oke ya, jadi dia juga salah. Sehingga yang tersisa adalah yang B ya, agar mainan bisa menempel di permukaan kulkas. Dan memang kalau kita perhatikan ya, gambar yang ini atau ini di sini mau udah diperbesar. Nah, kan kelihatan ya. Jadi mainannya dibagi dua itu, terus yang bagian potongannya itu badannya, setengah badannya itu kan yang nempel di kulkas ya. Jadi dibagi dua itu memang benar agar mainan bisa menempel di permukaan kulkas yang rata. Sehingga kita sekarang yakin bahwa nomor 15 ini jawabannya adalah yang B. Next, soal nomor 16, yuk kita baca dulu teksnya. Air putih atau air mineral? Air adalah kebutuhan penting bagi kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti meminumnya setiap hari untuk tetap sehat. Ternyata air mineral dan air putih berbeda. Yuk simak penjelasannya. Beda air putih dan air mineral. Walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses pengolahan maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari sungai, danau, sumur, atau dari keran rumah. Harus direbus dulu, sebab terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau hewan. pH antara 5 sampai 7,5. Kandungannya ada natrium dan katrium, dan itu bantu sistem metabolisme tubuh serta menyerap dan mengedarkan vitamin dalam tubuh. Oke, sekarang yang air mineral. Diambil dari sumber mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. pH antara 6 sampai 8,5. Kandungannya ada potasium, bantu fungsi jantung, ada magnesium, jaga tekanan darah normal, tingkatkan kesehatan tulang, bantu kinerja otot. Lalu ada elektrolit, cegah dehidrasi, dan terakhir ada sulfat, ya, mencerna makanan jadi lebih baik. Oke, sekarang kita baca soalnya. Apa fungsi kandungan elektrolit yang dimiliki air mineral? Ya, di sini ada A, menjaga tekanan darah normal, B, meningkatkan fungsi jantung, C, membantu mencegah dehidrasi, dan D, mempermudah sistem metabolisme tubuh. Oke, ini gampang ya, karena yang ditanyakan adalah fungsi kandungan elektrolit, sehingga langsung di teksnya ini kita lihat yang bagian elektrolit ini. Dan di sini kan dibilang ya, cegah dehidrasi. Sehingga yang benar yang C ya, membantu mencegah dehidrasi. Maka soal nomor 16 ini jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 17, yuk kita baca soalnya. Mengapa air putih lebih cocok untuk dikonsumsi setiap saat? Oke ya, jadi kan di sini infografiknya tadi kita sudah belajar
perbandingan air putih dan air mineral. Nah, sekarang kita ditanya, kenapa ya air putih itu lebih cocok dikonsumsi setiap saat? Oke, untuk itu di sini Dedi mau langsung mengevaluasi masing-masing opsi jawabannya. Dimulai dari yang A. Sumber air putih mudah ditemukan. Oke, kalau kita lihat air putih ini kan sumbernya ya didapat dari sungai, danau, sumur, atau dari keran rumah. Sementara kalau air mineral sumbernya kan cuma dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Oke ya, jadi rasanya yang A ini benar. Tapi karena masih ada opsi B, C, dan D, maka ini Dedi tandain dulu sebagai salah satu kandidat jawaban benar, karena Dedi mau ngecek yang lain dulu. Nah, sekarang mari kita cek yang B. Kandungan air putih sangat banyak. Oke, kalau kita lihat kandungannya kan yang ini ya, natrium dan katrium. Sementara kalau air mineral kandungannya ada potasium, magnesium, elektrolit, dan sulfat. Jadi harusnya air mineral ini yang kandungannya lebih banyak ya, bukan air putih. Maka yang B ini kita simpulkan salah. Berikutnya yang C, pengolahan air putih melalui proses alami. Enggak ya, yang alami itu kan justru yang air mineral ya, karena diambil langsung dari sumber mata air dan udah nggak ada proses apa-apa lagi. Sementara kalau yang air putih ini harus direbus dulu. Nah, gitu kan. Maka yang C ini kita simpulkan salah. Terakhir, kandungan pH dalam air putih lebih tinggi. Oke, kita cek. Kalau air putih pH-nya 5 sampai 7,5. Sementara air mineral pH-nya antara 6 sampai 8,5. Jadi yang air mineral justru yang lebih tinggi ya, bukan yang air putih. Maka D kita simpulkan salah. Sehingga sekarang kita sangat yakin bahwa jawabannya adalah yang A. Lanjut, soal nomor 18, masih dengan teks yang sama. Mengapa kata beda pada judul infografis berwarna oranye? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Ya, di sini ada 3 pernyataan di mana kita diminta mengevaluasi masing-masing benar atau salah. Dan ini terkait dengan kenapa sih kata beda pada judul infografis warnanya oranye. Nah, kalau kita lihat kan memang benar ya di infografis ini kata beda oranye, yang artinya dia beda sendiri dengan kata yang mengikutinya, ya kan? Ini kan judul kan, judulnya yaitu beda air putih dan air mineral. Terlihat di sini yang air putih dan air mineral warnanya biru tua ya, biru dongker, sementara yang kata beda ini warnanya oranye ya, atau warnanya beda sendiri gitu. Oke, nah di sini Dedi langsung mengevaluasi masing-masing pernyataannya. Dimulai yang pertama, menekankan pokok utama yang ingin disampaikan dalam infografis. Gimana menurut kamu? Benar nggak bahwa kata beda ini dibedakan warnanya oranye itu untuk menekankan ya pokok utama yang ingin disampaikan dalam infografis. Kalau kita perhatikan memang pokok utamanya kan itu ya, membandingkan ya, air putih itu seperti ini dan bedanya dengan air mineral adalah seperti ini. Maka pernyataan pertama ini benar. Oke, kita ke pernyataan kedua. Menonjolkan informasi penting yang sedang dibahas dalam infografis. Ini rasanya sejalan dengan pernyataan pertama tadi ya, bahwa kan memang isi infografisnya itu membedakan ya, membandingkan air putih itu kayak gimana, air mineral kayak gimana. Sehingga kata beda di sini ditonjolkan ya, karena itulah informasi penting yang dibahas di infografis. Maka pernyataan kedua ini juga benar. Pernyataan ketiga, menyesuaikan warna yang mungkin akan disukai pembaca infografis. Nah, gimana menurut kamu? Rasanya bukan ya? Karena kan pembaca infografis ini kan macam-macam ya, yang bisa jadi tiap orang selera warnanya berbeda. Seperti misalkan kalau Dedi kan suka warna merah gitu kan. Jadi kalau kata beda ini berwarna orange itu tentu tidak sesuai dengan selera warna Dedi. Artinya bukan warna yang Dedi sukai gitu kan. Itu. Maka pernyataan ketiga ini salah. Dengan demikian soal nomor 18 jawabannya adalah benar, benar, salah.